Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dinda Oktavia, mahasiswi Universitas Pamulang jurusan Manajemen S1 dengan NIM 201010501402, kelas 04 SMJP 009, ruang 428. Saya akan mempresentasikan soal mata kuliah Manajemen Keuangan 2 berserta jawabannya, yaitu pertemuan 11, 12, 13, dan 16. Saya akan membacakan soal pertemuan 11, yaitu PT Maju Gemilang menerima penawaran proyek penggandaan peralatan sekolah yang diperkiraan akan membutuhkan dana sebesar 500 juta. Keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 17%. Sedangkan perkiraan kas masuk dan biaya terjadi sebagai berikut. 1. Penjualan sebanyak 50.000 unit dengan harga per unit sebesar 10.000. 2. Biaya variabel per unit sebesar 3.500. 3. Biaya tetap selama penyusutan 125 juta. 4. Penyusutan metode garis lurus tanpa nilai residu, umur proyek 5 tahun. Dan kelima, pajak yang ditanggung sebesar 40%. 5. Pajak yang ditanggung selama 40%. Berdasarkan data tersebut di atas, hitunglah analisis sensitivitas dengan catatan 1. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20%. 2. Penjumlahan naik 10%, biaya tetap naik 15%, dan biaya variabel naik 10%. Saya akan menjawab pertemuan 11. PT Maju Gemilang NPV dengan perubahan beberapa variabel keterangan investasi awal, keadaan awal sebesar 500 juta. Penjumlahan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 500 juta. Penjumlahan naik 20% dan biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10% sebesar 500 juta. Penjualan 50 unit seharga 1 unit 10.000, keadaan awal 500 juta. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 550 juta. Penjualan naik 20% dan biaya variabel naik 15% dan biaya variabel naik 10% sebesar 600 juta. Biaya variabel 3.500 per unit, keadaan awal 35 juta. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 42 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% sebesar, dan biaya variabel naik 10% sebesar 38.500.000. Biaya tetap selama penyusutan keadaan awal sebesar 125 juta. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 125 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% sebesar 143.750. Penyusutan keadaan awal sebesar 100 juta. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 100 juta. Penjualan naik 20% dan biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% sebesar 100 juta. Sama. Laba sebelum pajak, keadaan awal 240 juta, naik penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 283 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% sebesar 317.750. Pajak 40%, keadaan awal sebesar 39 juta. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 313.200. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% sebesar 127.100. Laba setelah pajak keadaan awal sebesar 144 juta. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 10% sebesar 169.800. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% sebesar 190.650. Nilai kas masuk keadaan awal sebesar
244 juta, penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 269.800 juta. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% sebesar 290.650. Vivi masuk keadaan awal 780.556. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 863.090.200. Penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% sebesar 929.789.350. NVVI sama dengan 17% keadaan awal, yaitu dengan harga 280.556. Penjualan naik 10% dan biaya variabel naik 20% sebesar 369.200. Penjualan naik 20% dan biaya tetap naik 15% dan biaya variabel naik 10% sebesar 429.786.350. Keterangannya dengan cara NVV min 500 juta ditambah 244 juta per 1 dikurang dalam kurung 1 per dalam kurung 1 ditambah 0,17 pangkat 5 per 0,17 sama dengan min 500 juta ditambah 244 juta dalam kurung 3,199 tutup kurung sama dengan min 500 juta ditambah 780 juta 556 sama dengan 280,556 juta. NVV sama dengan min 500 juta ditambah 266 juta 800 sama dengan min 500 sama dengan per 1 dikurang dalam kurung 1 per 1 ditambah 0,17 pangkat 5 tutup kurung per 0,17 sama dengan min 500 juta ditambah 269 juta 800 dalam kurung 3,199 tutup kurung sama dengan min 500 juta ditambah 863 juta 90.200 sama dengan 363 juta 90.20. NVV min 500 juta ditambah 290 juta 650 per 1 dikurang dalam kurung 1 per 1 ditambah 0,17 pangkat 5 dalam kurung per 0,12 sama dengan min 500 juta ditambah 290 juta 650 dalam kurung 3,199 tutup kurung sama dengan min 500 juta ditambah 929 juta 787 350 sama dengan 429 juta 789 350. Saya akan membacakan soal pertemuan 12, yaitu soal pertemuan 12. PT Cermilang, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pakan ternak, sedang merencanakan produksi dengan investasi pada mesin seharga 750 juta dengan nilai residu sebesar 100 juta. Dari dana tersebut, sebesar 50 juta merupakan modal kerja dan sisanya modal dengan umur ekonomis 6 tahun. Keuntungan yang dipersyaratkan 18%. Produksi penjualan selama 5 tahun adalah tahun 1 penjualan sebesar 445 juta, tahun kedua penjualan sebesar 450 juta, tahun ketiga penjualan sebesar 375 juta, tahun keempat sebesar penjualan 435 juta, tahun kelima penjualan sebesar 440 juta. Tahun ke-6, penjualan sebesar 425 juta. Biaya yang harus dikeluarkan perusahaan adalah biaya variabel sebesar 40% dari penjualan. Biaya tetap selain penyusutan sebesar 35 juta. Biaya penyusutan selama sesuai dengan umur ekonomis mesin. Pajak yang ditanggung sebesar 40%.
Berdasarkan data tersebut, saudara sebagai seorang manajer keuangan diminta untuk menghitung A. Proyeksi laba atau rugi selama periode proyek. B. Accounting rate of run. C. Payback period. D. PI. E. NPV. F. IRR dengan keuntungan yang dipersyaratkan sebesar 30%. Saya akan membacakan jawaban pertemuan 12, yaitu jawabannya, investasi sebesar 750 juta terdiri dari modal kerja yaitu 50 juta dan modal 700 juta. Penyusutan 700 juta dikurang 100 juta per 6 tahun sama dengan 100 juta per tahun. Perhitungan aliran kas dalam rupiah. Proyeksi laba atau rugi selama periode proyek. Keterangan. Tahun ke-1 penjualan 445 juta. Biaya variabel 40% selama 1 tahun yaitu 178 juta. Biaya tetap non penyusutan selama 1 tahun yaitu 35 juta. Biaya tetap penyusutan selama 1 tahun yaitu 100 juta. Total biaya selama 1 tahun yaitu 313 juta. Laba sebelum pajak selama 1 tahun yaitu 180 juta. Pajak 40% selama 1 tahun yaitu 52.800. Laba bersih selama 1 tahun yaitu 79.200. Penyusutan selama 1 tahun yaitu 100 juta. Modal kerja tidak ada. Nilai residu juga tidak ada. Kas bersih yaitu selama 1 tahun hasilnya 179.200. Tahun kedua penjualan sebesar 450 juta. Biaya variabel 40% selama 2 tahun sebesar 180 juta. Biaya tetap non penyusutan selama 2 tahun sebesar 35 juta. Biaya tetap penyusutan selama 2 tahun sebesar 100 juta. Total biaya selama 2 tahun sebesar 315 juta. Laba sebelum pajak pada 2 tahun sebesar 135 juta. Pajak 40% selama 2 tahun sebesar 54 juta. Laba bersih selama 2 tahun sebesar 81 juta. Penyusutan selama 2 tahun sebesar 100 juta. Modal kerja tidak ada. Nilai residu juga tidak ada. Kas bersih sebesar 186 juta. Selama 3 tahun, penjualan sebesar 375 juta. Biaya variabel selama 40% sebesar 150 selama 3 tahun. Biaya tetap penyusutan selama 3 tahun sebesar 100 juta. Laba total biaya selama 3 tahun sebesar 285 juta. Laba sebelum pajak selama 3 tahun sebesar 90 juta. Pajak 40% selama 3 tahun sebesar 36 juta. Laba bersih selama 3 tahun sebesar 54 juta. Penyusutan selama 3 tahun sebesar 100 juta. Modal kerja tidak ada, nilai residu tidak ada, kas bersih 154 juta. Penjualan selama 4 tahun yaitu sebesar 485 juta. Biaya variabel 40% selama 4 tahun sebesar 174 juta. Biaya tetap non penyusutan selama 4 tahun sebesar 35 juta. Biaya tetap penyusutan selama 4 tahun sebesar 100 juta. Total biaya selama 4 tahun sebesar 311 juta. Laba sebelum pajak selama 4 tahun sebesar 129 juta. Pajak 40% selama 4 tahun sebesar 151.600. Laba bersih selama 4 tahun sebesar 77.400. Penyusutan selama 4 tahun sebesar 100 juta. Laba kerja tidak ada, modal kerja tidak ada, nilai residu tidak ada, kas bersih sebesar 177.400. Penjualan selama 5 tahun yaitu 440 juta. Biaya variabel 40% selama 5 tahun sebesar 176 juta.
Biaya tetap non-penyusutan selama 5 tahun sebesar 35 juta. Ada biaya tetap penyusutan selama 5 tahun sebesar 100 juta. Total biaya selama 5 tahun sebesar 311 juta. Laba sebelum total biaya sebesar 311 selama 5 tahun. Laba sebelum pajak selama 5 tahun sebesar 129 juta. Pajak 40% selama 5 tahun sebesar 51.600.000. Laba bersih selama 5 tahun sebesar 777.400 juta. Penyusutan selama 5 tahun sebesar 100 juta, modal kerja tidak ada, nilai residu tidak ada, kas besi sebesar 177.400. Dan saya akan membacakan selama 6 tahun. Yang 6 tahunnya penjualan dengan harga 425 juta. Biaya variabel selama 40% selama 6 tahun yaitu 170 juta. Biaya tetap non penyusutan selama 6 tahun yaitu dengan hasil 35 juta. Biaya tetap penyusutan selama 6 tahun sebesar 100 juta. Total biaya selama 6 tahun sebesar 305. Laba sebelum pajak selama 6 tahun sebesar 120 juta. Pajak 40% sebesar 48 juta. Laba 40% sebesar 72 juta. Penyusutan selama 6 tahun sebesar 100 juta. Modal kerja sebesar 50 juta. Nilai residu sebesar 100 juta. Kas bersih totalnya 322 juta. B. Metode accounting rate of return atau ARR. ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak atau AIT dikali 100% per rata-rata mustasi sama dengan dalam kurung 79.200.000 ditambah 81 juta ditambah 54 juta ditambah 75.600 ditambah 77.400 dikali 72 juta dibagi 6 per 750 ditambah 200 dibagi 2 dengan hasil 73.200.000 dikali 100% per 425 juta sama dengan hasilnya 17,22%. Jadi, tingkat keuntungan yang dihasilkan sebesar 18%, maka rencana mutasi tersebut tidak layak untuk dilaksanakan karena accounting rate of return atau RR lebih rendah dari keuntungan yang diharapkan. C. Lanjutannya C. Metode payback periode atau R atau PBP. Investasi 750 dikurang kas bersih tahun 1 sebesar 179.200.000 hasilnya 570.800 dikurang hasil kas bersih tahun 2 yaitu 181 juta. Hasilnya 389.800. Kas bersih tahun ketiga yaitu 154 juta dikurang sama dengan hasilnya 235.800. Tahun keempat yaitu 235.800 per 175.600 dikali 12 bulan sama dengan 16,11. Proyek layak dilaksanakan karena pengembangan tidak sampai 6 tahun. Saya akan membacakan yang D-nya. Metode probability
berarti indeks atau PI. PI sama dengan 660.975.420 per 750 juta sama dengan 0,88. Jadi PI lebih besar daripada satu proyek tidak layak dilaksanakan. Yang E, metode net present value atau VPN. Tahun ke-1 kas bersih sebesar 179.200.000, IR dari 0,18 sebesar 0,8475, VV kas dari 0,18% 0,18 jadinya 151.872. DF dari 0,13 hasilnya 0,7692. VV kas dari 0,3 yaitu jadi 137.846.40. Tahun kedua kas bersih sebesar 181 juta dari DR 0,18 jadinya 0,7182. VV kas dari 0,18 jadi 129.994.200. DF dari 0,3 jadi 0,5917. VV kas 107.097.700. Dari tahun ketiga kas bersih sebesar 154 juta, DR dari 0,18 jadinya 0,6086. VV kas yaitu 93.774.400 divi 0,3 jadi 0,4552. VV kas jadi 70.100. Tahun keempat kas bersih sebesar 175.600, DR 0,18 jadi 0,5158. VV kas 0,18 jadi 90.574.480. DF 0,13 jadi 0,3501. VV kas dari 0,3 jadi 61.477.560. Dari tahun kelima kas bersih sebesar 177.400.000, DR 0,18 jadi 0,4371. VV kas jadi 77.541.450. DF 0,3 jadi 0,2693. VV kas 0,3 jadi 47.773.820. Dari tahun 6 kas bersih sebesar 322 juta, DR dari 0,18 jadi 0,37 0,4. VV kas dari 0,18 jadi 119.260.800. DF dari 0,13 dari 0,2072. Kas PVA VV kas dari 66.718.400. VV kas dari 0,18 sebesar 660.975.420. VV kas dari 0,3 jadi 491.890. Inventasi dari VV kas 0,18 sebesar 750 juta. VV kas dari 0,3 sebesar 750. NVV dari 0,18 sebesar min
87 juta 0,4580. Vivikas dari 0,3 sebesar min 250 juta 991 0,8. NVV min 87 juta 24580. NVV lebih kecil dari 0, proyek tidak layak dilaksanakan. F. Metode Internal of Truth atau IRR. IRR 18% min 87 juta 24.580 dikali 30% dikurang 18% per 662 juta 975.450 dikurang 491 juta 8.920 sama dengan 18% ditambah 6,7% sama dengan 24,07%. IR 30% sama dengan min 258 juta 991 dikali 30% dikurang 18% dalam kurung per 662 juta 975 dikurang 491.008.920 sama dengan 30% ditambah 18,07% sama dengan 48,07%. Saya akan membacakan soal pertemuan 13, yaitu soal nomor 2. Harga saham 20 per lembar. Saham dan tahun yang akan datang mungkin akan meningkat 10% atau turun 20%. Jika tidak, keuntungan bebas resiko adalah 6% dan harga penyerahan 150. Berapakah harga opsi beli tersebut? Keterangan. Harga setahun yang akan datang menurun 3.000. Harga setahun yang akan datang meningkat 6.000. Saham harga sekarang 200. Harga setahun yang akan datang turun tidak ada. Harga setahun yang akan datang meningkat tidak ada. Nilai penurunan atau kenaikan rupiah. Harga setahun yang akan datang turun sebesar 2.800. Harga setahun yang akan datang yang meningkat 5.800. Persen harga setahun yang akan datang turun 14. Harga setahun yang akan datang meningkat sebesar 29. Opsi. Harga sekarang sebesar 150. Nilai jatuh tempo, harga sekarang yang akan datang menurun 1.400, harga setahun yang akan datang meningkat 2.900. Jadi, hasil yang diharapkan probabilitas kenaikan opsi call atau PKOC dalam kurung sama dengan R dikurang D per U dikurang D. Caranya, PKOC sama dengan 6 dikurang 14 per 29 dikurang 14 sama dengan hasilnya min 8 per 15. Dijadiin koma 0,53 atau min 53%. Berdasarkan langkah pertama diketahui harga meningkat menjadi 6.000. Nilai OC sebesar 2.900. Sedangkan harga menurun menjadi 3.000. Nilai adalah 1.400. Hasil yang diharapkan sama dengan dalam kurung PKOC
dikali KKHOC tutup kurung ditambah 1 dikurang PKOC tutup kurung dikali KPOC tutup kurung sama dengan dalam kurung min 53 dikali 2900 tutup kurung ditambah 54 dikali 1400 tutup kurung, hasilnya yaitu min 78.100. Tentukan harga pasar OC, yaitu harga pasar OC sama dengan hasil yang diharapkan dibagi 1 ditambah suku bunga sama dengan min 78.100 dibagi 1,6 sama dengan min 48.812,5 dibulatkan jadi min 48,813. Itu jawaban pertemuan 13. Saya akan membacakan pertemuan 16, yaitu soalnya. Saya akan membacakan soal pertemuan 16. 1. PT Sanjaya dalam memenuhi sumber dana investasi yang menghasilkan dana 800.000 dari beberapa sumber. Jumlah masing-masing sumber perdanaan dan karakteristiknya adalah obligasi 200 juta. Obligasi yang dikeluarkan dengan nilai nominal sebesar 200.000 per lembar dengan bunga 20% per tahun dan jangka waktu 5 tahun. Opsi dijual dengan harga 185.000 per lembar, pajak 30%. B. Saham Freevent 160 juta. Saham Freevent dijual dengan harga 12.500 per lembar dengan memberikan dividen secara tetap sebesar 1.800 per lembar. Biaya emisi 250 per lembar. Saham biasa 440 juta. Saham ini laku dijual dengan harga pasar 9.000 per lembar dan dividen akan dibayarkan sebesar 1.250 per lembar dengan pertumbuhan 4%. Diminta A. Menghitung biaya modal individual. B. Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. 1. Jawabannya yaitu biaya modal individual, biaya modal hutang obligasi, KD sama dengan bunga ditambah bunga 1 tahun, sama dengan 200.000 dikali 20%, sama dengan hasilnya 40.000. KD sama dengan 1 ditambah dalam kurung N dikurang NB tutup kurung per N per dibagi N per dalam kurung NB ditambah N tutup kurung dibagi 2. 40.000 ditambah dalam kurung 200.000 dikurang 185.000 tutup kurung dibagi 5 per dalam kurung 185.000 ditambah 200.000 tutup kurung dibagi 2. Hasilnya 40.000 ditambah 3.000 per dibagi 190.500 sama dengan hasilnya 0,2234 atau dipersenin menjadi 23,34%. Disesuaikan dengan tingkat pajak. KD dalam kurung 1 dikurang T tutup kurung 0,2234 dalam kurung 1 dikurang 0,30 sama dengan 0,1564 atau 1564%. Biaya modal saham Freevent KP
sama dengan DP per PO sama dengan 1.800 per 12.500 sama dengan 0,1440 atau 14,40%. Obligasi biaya modal saham biasa KE sama dengan dalam kurung DI per dibagi PO tutup kurung ditambah 9 sama dengan 1.250 dibagi 9.000 tutup kurung ditambah 4% sama dengan hasilnya 0,1389 ditambah 0,04 sama dengan 0,1789 atau 1789%. Obligasi sama dengan 200 juta dibagi 800 juta dikali 100% sama dengan 25%. Saham Frifend 160 juta dibagi 800 juta dikali 100% sama dengan 20%. Saham biasa 440 juta dibagi 300 juta dikali 100% sama dengan hasilnya 55%. B. Biaya modal rata-rata tertimbang. Sumber daya obligasi jumlah dana sebesar 200 juta. Proporsi 25%, biaya modal 15,64, biaya tertimbang 3,91%. Saham Frifend jumlah dana 160 juta, proporsi 20%, biaya modal jadi 14,40, biaya tertimbang jadi 2,88%. Sumber dana saham biasa jumlah dana sebesar 440 juta, profesi jadi 55%, biaya modal jadi 17,89%, biaya tertimbang jadi 9,83%. Jumlahnya yaitu 800 juta. Biaya tertimbang jumlahnya 16,62%. Jadi biaya modal rata-ratanya adalah 16,62%. Sekian dari saya. Mohon maaf selebihnya. Ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.